Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Janganlah kita mempunyai sifat sombong. Kekayaan, jabatan, semuanya titipan dari Allah. Manusia berawal dari kerendahan, merintis kemudian menjadi sukses. Awal mula mempunyai sepeda bersifat biasa saja. Ada rezeki membeli motor. Jangan punya sifat sombong. Akhirnya bisa membeli mobil pun jangan mempunyai sifat sombong. Walaupun sombong itu sekecil biji sedikit pun jangan mempunyai sifat sombong. Karena apa? Karena sifat sombong bisa menghalang-halangi terhadap masuknya kita dalam surganya Allah, dalam ridhonya Allah. Allah pun murka terhadap orang yang sombong. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya beliau seperti ini seperti itu, tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau malah mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan terhadap orang yang menasehatinya agar diberi kesejahteraan, diberi kesehatan oleh Allah, dan juga membagi rizkinya terhadap orang yang mengkritik beliau, yaitu Umar bin Khattab. Karena sombong itu bisa menghancurkan diri kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Qarun adalah orang yang sangat miskin, bahkan untuk memberi makan terhadap anak-anaknya pun dia tidak bisa. Sampai akhirnya Qarun didatangi oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ketahuilah saudaramu ini tiap hari untuk makan saja susah. Doakanlah saudaramu ini supaya menjadi orang yang kaya, kata Qarun meminta kepada Nabi Musa. Sampai anaknya menangis karena kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengadakan tangannya meminta kepada Allah agar Qarun bisa diberi rizki yang banyak oleh Allah. Berdoa pun ketika kita tidak mengadakan tangan kita, mengangkat tangan kita juga bisa dikatakan sombong. Karena apa? Kita meminta harus kita tawadu dengan mengangkat tangan kita. Ibarat kita meminta terhadap orang lain, maka tangan kita itu harus diangkat. Itu seperti itu. Lanjut cerita Qarun. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, dan Qarun menjadi orang yang kaya dengan kegigihannya, kerja kerasnya. Allah mengabulkan apa yang dilakukan oleh Qarun. Akhirnya usahanya berkembang pesat. Dia menjadi orang kaya, mempunyai selir, mempunyai anak buah, mempunyai algojo. Bahkan kunci yang dibawa harta karunnya, untuk menemui harta karunnya itu beratnya sampai berton-ton. Beratnya sampai menyampai berton-ton.
Algojo pun yang tenaganya kuat itu mengangkat itu sampai beberapa orang. Setiap hari dia itu memamerkan kekayaannya kepada para orang-orang yang ada di situ. Setiap hari dia memamerkannya. Akhirnya dia pulang ke rumah, datang utusan dari Nabi Musa, yaitu sahabatnya Nabi Musa. Diutusnya seorang untuk meminta zakat terhadap si Korun. Tapi apa yang dilakukan Korun? Saya mengumpulkan harta ini dengan jeripayah saya sendiri, kata Korun. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya pulanglah utusan dari Nabi Musa. Ketika di perjalanan dia juga biasa memamerkan kekayaannya. Dia menganggap bahwasanya sayalah orang yang paling kaya di dunia, kata si Korun. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, dia pun dinasehati oleh Nabi Musa untuk sadar bahwasanya harta yang dia miliki adalah titipan dari Allah. Tapi apa yang dilakukan Korun? Korun malah menolak kebenaran. Korun tidak mau dinasehati terhadap Nabi Musa, menganggap dirinya itu lebih hebat daripada orang lain karena kekayaannya. Pada suatu ketika Allah murka terhadap Korun. Akhirnya terjadi gempa bumi. Gempa bumi, rumahnya rubuh bersama Korun akhirnya masuk ke dalam bumi beserta harta dan Korun. Akhirnya Korun dan hartanya masuk ke bumi, Korun pun mati. Jadi waspadalah dengan sifat sombong, karena sombong itu akan menyakiti diri kita sendiri, akan mengorbankan diri kita sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga Raja Namrud juga orang yang sombong, mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan semua masyarakat Babilonia